kalau dijamin, kalau udah dipanen agak lama disimpan isut. Remaja dari Desa Trompakan yang sedang cara menanam budidaya jahe. Kami AID Budanisa akan mempersembahkan beberapa pelatihan tentang pembuatan minuman herbal instan yang bahannya semua ada di sekitar pekarangan kita. Di sini ibu-ibu jadi tidak hanya kita asal-asal foto nggih. Jadi foto itu sebetulnya ada ilmunya. Nah, biar fotonya rapi, biar fotonya keren, biar fotonya berbeda dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Trompakan beserta perangkatnya, yang terhormat Bapak Budi dan juga beserta anggotanya, yang terhormat Bapak Ibu peserta workshop tanaman dan olahan rempah di pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmatnya sehingga kita dapat mengadakan pertemuan ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa sekaligus membuka acara workshop di pagi hari ini. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semua sehat? Sehat, nggih? Mudah-mudahan warga masyarakat Desa Trompakan sehat semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih sekali pada panjenengan semua yang mana panjenengan sudah antusias untuk datang ke gedung ini dalam acara workshop tanaman dan olahan rempah. Ini memang program daripada desa untuk mengadakan sosialisasi tentang tanaman dan olahan rempah. Untuk awal kita coba sedikit edukasi tentang tanaman, bagaimana menanam jahe. Kali ini saya ada nanti sampling jahe merah, kita tanam di polybag kecil untuk penyemaian di rumah. Terus itu di depan sana pojok itu ada dua pohon jahe merah dan emprit ya di luar. Nanti itu saya tinggal untuk penyelenggara, mbuh Mbak Ni, mbuh Pak Joko, mbuh Pak Kades, silahkan. Itu jahe merah juga tanaman teman-teman sekampung kami gitu. Kuwi ajar dhewe Bu. Kira-kira medianya apa nanti maknya? Nanti bisa sedikit. Semua organik ya. Jadi kotoran kambing, terus pakainya tanah itu tanah bawah pohon bambu. Kemudian ada kapur dolomit, ada komposnya, kebetulan ada yang ternak kambing. Itu sisa-sisa makanannya itu kan kadang masih ada gitu, terus sudah campur di tanah kita pakai. Yang sudah jadi seperti yang ada di depan dua pohon itu. Nah, untuk sesi pertama mungkin kita akan langsung melihat ke depan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini remaja dari Desa Trompakan
yang sedang praktek cara menanam budidaya jahe. Jahe yang kita gunakan sekarang jahe merah, dan ini kelompok remaja putra dan putrinya. Pertama kita masukkan tanahnya ke dalam polybag, tapi tidak boleh ditekan-tekan, hanya dimasukkan biasa saja. Ya, Mas. Sampai kira-kira 5 cm di atas polybag. Ya. Terus 10 cm. Ayo naikkan lagi. Ya, masuk. Nah, seperti ini. Terus kita kasih lubang. Lubang untuk jahenya. Dari yang sudah bertengah. Nah, itu. Nah, kalau jahenya gede, lubangnya jangan gede-gede. Terus jangan sampai lupa akarnya di bawah. Nah, taruh seperti ini, lalu kita beri tanah lagi, tapi tidak perlu ditekan. Nah, biarkan. Kenapa tidak boleh padat-padat? Karena saat penyiraman airnya tidak akan menggenang di polybag. Jadi airnya biar poros turun ke bawah. Ini mbaknya kurang. Nah, seperti ini. Jadi tunas. Kenapa harus ditunaskan dulu di luar? Karena kita biar tahu ini atasnya mana, bawahnya mana. Jadi ini harus tetap di atas walaupun ini. Ini tanahnya kurang. Ini pucuk harus tetap di atas walaupun akarnya nyamping. Lalu kita nanti cara penyiramannya tidak boleh terlalu basah dan disiram saat tanahnya sudah terlihat kering. Ya, tapi jangan sampai kekeringan banget. Jadi nyiramnya harus hati-hati karena jahe itu tidak suka dengan terlalu basah. Jadi jangan sampai jelek, jangan sampai kekeringan juga. Nah, itu tunasnya mana dilihat. Ini bukannya. Medianya ya kalau untuk di polybag atau di tanah, untuk semua media tanam itu harus difermentasi dulu. Paling nggak minimal 30 hari. Ditutup, yang ditutup pakai terpal atau pakai karung. Nah, itu difermentasi. Dikasih kapur dolomit biar nggak hujan. Dicampur jadi satu. Kohe, sekam, lebih baik sekam bakar. Kalau nggak ada bisa pakai sekam mentah. Yang pasti berapa itu yang mentah. Terus tanah bawang kering. Terus bisa ditambah pasir, dolomit, terus M4 sama tetes tebu. Itu dicampur jadi satu. Setelah dicampur jadi satu, setelah tercampur rata, itu ditutup dengan terpal atau ditutup dengan plastik yang nggak tembus air lah, atau pakai karung dikandeli, terus di atasnya ditindih kayu atau bata biar nggak terbuat saat hujan, biar nggak airnya. Ada 11 item mungkin rempah-rempah. Kemudian ini apa, Bu? Jahe merah. Jahe itu kalau dijeming, kalau udah dipanen agak lama disimpan isut gitu. Ini ciri jahe. Tapi kalau kunyit putih ini agak mending-mending, masih bisa bertahan. Kemudian ada juga temulawak. Ada juga apa ini, kunci ya? Kunci apa gembok nih? Oh, ini kencur. Ada kunci kok kemarin. Ada kunci, ada laos,
Nah, itu diantaranya beberapa yang bisa kita tanam di sekitar rumah. Tidak perlu lahan yang gede, tapi bermanfaat. Nah, kalau dulu-dulu ini kita ngomong tanaman toga itu wis zaman simbah ini mungkin. Tetapi karena kita tidak mencoba membuat mengaplikasikan menjadi satu kemasan yang siap saji, akhirnya muspro. Toga sekarang ada enggak yang di sekitar rumahnya ada tanaman bener-bener di rumah tuh? Ada ya? Wah ya, alhamdulillah. Lanjut terus ya. Itu luar biasa Bu. Kalau kita bicara rempah, Indonesia tuh awalnya seperempah, betul enggak? Dulu kita dikenal dengan Nusantaranya. Ada sekitar ratusan tahun, konon 350 tahun, itu awalnya juga rempah-rempahnya. Lah saiki rempah iki terus meh didiemin tok. Nah, kami mencoba untuk membuat sebuah produk. Ini yang ada di samping ini, produk yang siap saji, siap dipasarkan. Ada kunyit, temulawak, rempah Jawa, jahe ya, rempah Jawa, temulawak, kunyit putih. Itu yang kering Bu. Kemudian yang sirup nih, kunyit asem sirup, temulawak sirup. Jadi kabeh iso digawe. Oke. Adakah pertanyaan seputar yang saya sampaikan? Oke. Monggo Bu. Perbandingan antara tanah, pupuk sama kapur itu tanamnya. Oke. Untuk mengawali Bu, itu tergantung tanahnya kira-kira subur apa enggak. Tapi diharapkan nek di desa itu juga subur Bu. Kita pakai 1/1/4. Oke. Tanah 1, kohenya 1, dolomitnya 1/4 aja. Oke. Itu pun bukan permanen Bu. Jadi saya menyampaikan dengan saya wajibkan orang percaya. Oke, paham ya? Ya, karena ini kan harus mencoba sendiri. Oke, saya nanam jahe mati, ya sering. Tapi kita coba, kita selalu coba lah, akhirnya ketemu. Sama membuat ini juga. Kemarin saya resik-resik Bu, stikernya saya itu nek di kilo mungkin sekitar 10 kilo saya rak kanggo stiker kertas itu. Karena ternyata gawe iki ora cocok, gramnya nggak cocok. Wah, berarti butuh proses. Ngaten Ibu nggih. Kemarin sore kami dikunjungi satu rombongan bis dari Pemalang, mau pengen sinau gawe koyok ini. Sebenarnya kita siapkan satu peta tanaman sama mungkin seperti jenengan, itu hanya berapa, mungkin baru 200 ada atau tidak. Kita jual edukasinya, mereka tertarik melihat, akhirnya maaf Bu, karena ono kunjungan tentu ada imbalan, itu otomatis. Nah, belum sampai panen mesti dikunjungi wis itu. Harapannya seperti itu. Jadi kita jual edukasinya juga. Nek iso satu paket nggih. Ini produk. Jadi kan nek aku jual ning desa belum tentu jenengan beli deh. Pak, kunyit mesti lek nyauri mburi omahku tukul. Nggih mboten? Iya toh? Tapi ketika tanaman kunyitnya ditoto apik, kita membuat produknya, kira-kira dilihat dari orang sana enggak? Nah, itulah duit. Ngoten nggih Bu. Kita coba jual edukasinya. Jadi nanti digandeng kolaborasi. Oke. Ono tanaman apa kemarin kangkung, ada jahenya, nanti ada olahnya. Nah, itu duit tok itu. Oke. Tanaman tumbuh itu diantaranya cukup pupuk nutrisi nek kaya wong mak iki ya ono gisine. Dia akan bertumbuh. Sebenarnya kayak orang lah. Cukup air, cukup sinar. 3. Izinnya deh yang paling penting. Dia yang di atas sana. Tapi ya itu otomatis nggak kita sebut gitu. 3 faktor itu Pak. Nah,
mungkin tumbuhannya itu gede-gede tapi jarang-jarang, itu masih bisa karena nutrisi juga masih ada untuk diserap tumbuhan pendek. Tapi cahaya juga sangat penting. Oke, sekarang kita mulai bagaimana memproses dari tadi kita sudah nanam nih ceritanya nih. Sudah nggih? Bapak tadi yang melihat di luar siapa? Ada berapa polybag? Itu jenengan pack wae. Ya kan sithik wae. Nanti ini juga buat jenengan semua. Oke. Tadi sudah menanam, terus edok-edoknya wis gede, ada 2 pohon. Sekarang kita manen jahe merah. Oke. Terus alatnya apa wae nek meh gawe. Ternyata hanya apa Bu? Monggo dilanjut sama Ibu Jus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bila mana pada kesempatan pagi menjelang siang kita masih bisa bertatap muka di sini. Mudah-mudahan nanti acara demi acara bisa berlangsung dengan keadaan lancar dan tiada suatu halangan apapun sampai selesai. Amin. Salam sejahtera untuk ibu-ibu semua. Di sini kami AIG Bunda Nisa akan mempersembahkan beberapa pelatihan tentang pembuatan minuman herbal instan yang bahan-bahannya semua ada di sekitar pekarangan kita. Mungkin ibu-ibu di rumah juga sudah menanam semua ada jahe merah, ada jahe, kunyit, temulawak, kunyit putih dan lain sebagainya. Semua itu bisa diolah menjadi bahan-bahan yang sekiranya menjadi produk yang bisa melambung tinggi karena mungkin dari kemasan sendiri mungkin bisa lebih baik atau mungkin dari rasa dan sebagainya ya, itu mungkin bisa menjadi peluang usaha bagi ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan jahe instan kering serbuk yang siap jadi dan siap seduh tanpa harus memakai gula, sudah plus gula. Di sini langsung saja ibu-ibu, kami memakai jahe segar. Jahe segar itu dicuci sampai bersih, kemudian kita parut dengan menggunakan parut yang mungkin ibu-ibu ada yang punya parut murah parut kelapa juga. Itu bisa digunakan, atau kalau misalnya mau mencoba bisa pakai blender atau ambil sarinya saja, karena sari itu memang masih murni itu diamkan sekitar 15 menit karena pada empon-empon itu ada pati Nah, pati itu harus ditinggal karena kalau diikut sertakan dalam pembuatan nanti nggak bisa jadi. Maksudnya kan eman-eman masih ada, terus tambah air lagi dibersihkan bisa. Nanti akan berpengaruh ketika kita memproses sangrainya. Nek soyo akeh banyune. Oke, jadi karena kita biar lebih efisien waktu. Nah, ampasnya itu masih kita peras lagi. Kalau saya peras lagi nanti bisa jadi ini Bu. Nah, isi karbonnya. Jadi kadar pedesnya itu masih sangat pedes. Nah, nanti kita cerita meneh, ampasnya meneh nggo apa? Ini POC, nanti kita cerita lagi. Ya. Jadi kanggo kabeh. Ini untuk ukuran pembuatan jahe. Gulanya 4 kilo. Ya, perbandingan 1:1. Kemudian kita memakai serai
Serainya itu setengah kilo sudah saya geprek. Kemudian pandan itu ada 6 helai. Kemudian ada kayu manis itu seberat 20 gram. Kemudian cengkehnya 15 gram. Kemudian kapulagonya 15 gram yang sudah dikupas. Kemudian garam 10 gram untuk menguat rasa, memantapkan rasa. Nanti resepnya akan kita share melalui WA. Oke. Terus Bapak Ibu semua ini punya IG, Facebook? Punya semua? Boleh ini nanti di ada Facebook saya sama IG saya. Follow nggih. Monggo kita rame-rame mengunggah kegiatan ini di sosial media. Sepakat betul? Oke. Kita akan lanjut setelah apa? Oh iya, kompor belum nih. Ibu sing rumangsa sehat atau bapak sing rumangsa kuat 2 orang mau ikut nyodok-nyodok enggak? Mau? Siapa sih mau? Oke, tasnya, HP ini taruh semua di sana. Kemudian untuk jahe sendiri itu bermacam-macam. Kalau misal kita mau buat varian jahe sering, jadi sambil menunggu, terus nanti kita juga kurang-kurang nih bikin peluntur lemak di sebelah. Nanti bisa disampaikan di resepnya. Cuman ini netak gawe ini tidak cukup nih, karena butuh waktunya semalaman. Dibikin, didiemin, dibikin lagi, terus jadilah itu. Bapak Ibu semua, nanti panjenengan semua mendapatkan satu kemasan ini dan 1 botol itu. Nah, untuk 1 botol itu nek arep dicicil saiki jenengan pengen nyoba, silahkan botolnya ojo tertukar, masing-masing dapat 1 botol. Monggo. Yang sebelah kiri kunyit asem, yang sebelah kanan peluntur lemak.
Yang IG. Ini ada 3 botol. Ini sirup jahe botolnya, tapi isinya ini pelungkur lemak. Karena jahenya tekniknya diambil orang, tapi sama-sama enak ya. Yuk yang IG Latif tadi dah ya, Amin udah, Triatno udah, Muhammad Hilmi udah. Jangan sing iki aku gak lali. Iki peluntur lemak. Jadi kan gendut loh. Iku nek ngombe seminggu dadi kempes. Oke nggih. Nih, lihat dulu. Masih ada sirup kunyit asam dan sirup kelapa. Ini nanti tak kasih ke 1 orang. Syaratnya apa? Bapak ibu semua udah minum tadi toh? Nah, saiki action rasane kepiye, terus botolnya Bu digawa. Sing paling apik, sing nilai nanti peserta. Mengko sing entuk. Itu peluntur lemak emang jos. Enak di badan. Lemaknya memang maknyus, badan sehat dan langsing. Peluntur lemaknya memang enak dan jos enak di badan. Peluntur lemak ini memang jos dan mantap sekali. Udah merasa langsing. Peluntur lemak rasanya maknyus, rasanya rempah-rempah banget. Ibu-ibu termuda usia berapa di sini? 60 tahun loh? Selawe, 25, 27, 27 ya? Oh iya, oke tahu. Kalau ibu yang di sini berapa? Yang termuda? 41. 40. Bapak ibu semua, dari 5 peserta ini yang paling mental siapa? Ayo. Nomor 3, Sing mental sing ndi? Tengah ya? Sepakat ora? Nah, pun dengan itu hadiah kita Bu. Ini kalau direbus lagi, ini paling enggak 3 liter, 2 liter jadi makmur oke. Oke nggih. Sing entuk sing tengah gini. Bu siapa Bu? Bu Romi aku. hadiahnya cem-ceman teman-teman. Ini hadiahnya cem-ceman untuk puasa. Biar tambah langsing. Ini Bu, ketoke mung sampah sisa gitu. Tapi nanti jenengan cerita enaknya kaya apa. Nah, untuk selanjutnya sekilas tentang bagaimana kita bersosial media tetapi sing positif. Ya, ketika kita berkegiatan kelompok setidaknya uploaden karena itu menjadi ciri khas dengan diharapkan juga menjadi identitas jenengan juga bisa jenengan. Sepakat ya? Iki mau sing duwe foto melet, sing duwe piye aja di-upload kecuali berkelompok. Oke? Oh, ngupload kok sing melet-melet ya jangan. Yang kelompok ini upload mulai sekarang biasakan sosial media itu yang bener-bener spirit ya. Dua wae dhewe spirit, dua wong liya sing delok keren iki wong kelompokan. Wis ora melet-melet. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, seneng ya workshopnya ya? Beda dengan yang lainnya ya? Ya, karena memang kita kemasnya memang seperti ini. Memang kita secara kekeluargaan, jadi kita nggak ada perbedaan nih antara narasumber, mentor, dan jenengan semuanya. Nah, jadi kalau nggak kenal, nggak sayang, dari tadi kan saya sudah di sini, maka lebih spesifik lagi saya memperkenalkan diri ya. Saya
Tri Maria, bisa dipanggil Mbak Lia, Mbak Ima, Mbak Tri juga bisa. Nah di sini sebetulnya saya itu mengajar di kampus, pasti ibu-ibu tahu di Universitas Telkom ya, yang di Ungaran ada, di Siliwangi ada. Nah, saya kebetulan dosen kewirausahaan. Nah, di sini saya dijawel nih untuk kesini ketemu dengan Bapak Ibu memberikan ilmu tentang media sosial. Karena tadi yang disampaikan kita sudah yang pertama memfollow Pak Budi, berarti kita akan memulai nih yang namanya interaksi media sosial, baik itu Facebook, WA ataupun dan yang lainnya. Nah, di sini ibu-ibu jadi tidak hanya kita asal-asal foto nggih. Jadi foto itu sebetulnya ada ilmunya. Ilmunya itu sangat sederhana dan Bapak Ibu ini pasti bisa di rumah. Ini fotonya sederhana tapi nanti jadinya keren. Beda kalau Bapak Ibu asal jepret, nanti kan kurang rapi. Nah, hari ini kesempatan yang bahagia banget kita akan membahas itu. Jadi di sini ya, kita tentukan dulu nih Bapak Ibu. Tadi kan memang tujuannya untuk satu upload di marketplace ataupun di Tokopedia atau mau di status WA nggih. Kalau enggak pamer di grup aja untuk kegiatan hari ini. Nah, biar fotonya rapi, biar fotonya keren, biar fotonya berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini ada ilmunya nih Bapak Ibu. Nanti saya ajari ya. Terutama kalau Bapak Ibu mau berwirausaha, mau usaha supaya Bapak Ibu produknya ini laku, tentu kan harus dipameri dengan foto dulu. Nah, kalau kita fotonya asal-asalan, gimana orang mau tertarik mau beli? Ya nggih. Biasanya kan sekarang kalau kita beli online itu rata-rata kan yang diandalkan adalah foto. Padahal kita kalau foto ini misalkan nih Bapak Ibu ini berbaris gini langsung difoto itu kurang indah. Bagus, memang bagus tapi kurang indah, kurang menarik orang. Padahal tujuan kita belajar foto itu intinya supaya kita mendapatkan uang, produknya laku, kan di situ nggih kata kuncinya. Jadi kita harus tahu dulu Bapak Ibu tujuannya itu untuk apa dulu. Apakah memang kita untuk promosi di WA, nanti penjualnya berarti penjualannya untuk teman-teman yang memang sudah punya nomornya kita, itu sebagai sasaran kita jualan produk, atau bisa lagi ke marketplace, ke Tokopedia, berarti kan orang luar daerah sini, seluruh Indonesia bisa melihat kita. Berarti kan kita harus spesifikkan dulu mana yang akan kita target untuk beli produknya kita nggih. Nah, itu ada caranya Bapak Ibu. Jadi ini hal simpel tapi harus kita ketahui. Nah, ini yang paling mudah Bapak Ibu lakukan adalah yang pertama untuk foto produk tujuan posting di status WA. Nah, nanti saya ajarkan, kebetulan saya juga bawa peralatan ya foto produk, ada bawa propertinya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ketika posting kegiatan hari ini kemudian ditandai Instagramnya Pak Budi, wah, nanti fotonya udah keren-keren nih. Jadi setidaknya ibu-ibu jadi foto profesional setidaknya, hampir mirip 11-12 gitu. Jadi ini ya, kalau kita mau posting di status WA, ibu-ibu harus tahu HP-nya dulu. Saya lihat ya, ini sudah ada yang HP-nya keren. Coba Mbak. Jadi nanti buka kameranya. Ada settingan di kameranya Bapak Ibu. Nanti bisa saya bantu satu-satu. Nah, ini nanti ibu-ibu satu persatu saya suruh moto pakai HP-nya jenengan sendiri. Nanti saya ajari tekniknya, apakah harus ini semua rempah ini difoto atau cuma sebagian separuh saja, terus di sini ada produknya, itu ada caranya ya Bu, supaya lebih menarik, karena tujuan kita adalah penjualan ya, supaya orang menarik dulu melihat dari foto kita dulu. Nah, di sini tentunya yang pertama ini background. Nanti background itu sebetulnya bisa dari kerudungnya Bapak Ibu, kerudungnya ibu-ibu, kerudung yang polos itu bisa jadi background. Kalau kita ke studio itu kan harus yang tinggi besar gitu nggih. Karena kita objeknya produknya ini hanya kecil, jadi penggantinya background itu cukup pakai jilbab. Itu bisa. Atau taplak seperti ini satu warna bisa. Jadi kita bisa membuat sesuatu foto yang menarik dari
bahan-bahan yang ada di rumahnya Bapak Ibu. Oke, nanti anaknya pun anak SMP, anak SMA, kalau diajar ini pasti dia langsung nyantel dan bisa, karena ini hal sederhana tapi ini nanti membantu saat kita pemasaran di Instagram ataupun di media sosial lainnya. Nah, ini ada juga kertas karton nih Bapak Ibu. Kertas karton ini juga bisa jadi alas. Nah, ini nanti kita buat rencananya kayak gini Bapak Ibu. Ini kan saya ada karton, nanti saya buat di sini, di meja sini. Nanti kita untuk butir-butirannya supaya itu udah mateng ya. Nanti di sini kita taruh. Kebetulan saya juga bawa properti untuk bunga-bunga kecil. Kalau ibu-ibu mau pakai bunga asli terus ditaruh sampingnya tuh bisa. Pas-pas kayak gini juga bisa terpakai ya kalau kita mau foto produk. Nah, nanti kita buat seperti ini. Jangan khawatir gimana cara nempelnya di sini, kita pakainya solasi aja karena kita memang harus memanfaatkan sebisa mungkin bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, ini nanti kalau tadi kalau yang piring ini kan segini, yang difokuskan adalah piring rotinya kalau di sini. Nanti kita akan belajar membuat ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi tujuan hari ini saya presentasi di sini. Saya ingin apakah jadi ada mau jualan dengan foto yang mana kalau menurut Bapak Ibu? Pasti mau kan yang jualannya estetik yang menarik seperti ini Kalau ini plastiknya seketok, bisa bungkusan, bisa menggun wadai, kalau kaca-kaca misalkan gitu Kalau ini kan beda Nanti kita akan lebih menarik mana dibanding kita jualan tanpa foto yang dipikirkan atau asal jepret. Yang bawah dibuka. Gelasnya. Nah. Oke. Kan nanti bisa berdiri. Ini beratnya 175 gram. Ini berat bersih. Karena ditambah dengan kemasan dibangi dengan 182 gram.
kekurangan, banyak tutur kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan ya Bu. Doakan ya Bu, semoga produk kami tumbuh besar, workshop kami juga tumbuh besar, terus terjalin silaturahim dengan warga Kelopaan. Itu Bu. Terakhir, tapi kok kurang. Saya mohon maaf, saya akhiri. Sebelumnya nanti kita sesi foto gitu. Sesi foto jenengan ngangkat produk sama ngangkat sertifikat. Jenengan di situ saja. Nanti saya tak berdiri di depannya jenengan. Pokoknya jenengan ikut wae, tapi berdiri. Oke. Sebelumnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi resepnya, semoga bermanfaat. Mbak Vina gimana kesan-kesannya mengikuti pelatihan jahe dan pengolahannya untuk masyarakat di sini? Kalau saya sendiri sangat senang ya, karena dapat ilmu baru, pengetahuan baru dan pengalaman baru mengenai cara menanam jahe, dan mungkin bisa saya terapkan di rumah, dan mungkin nanti kalau bisa saya kembangkan kan lebih baik lagi begitu. Kesan-pesannya senang bisa dapat workshop ini, bisa nambah wawasan juga, terus bisa dapat pengalaman juga, bisa buat sambil-sambil juga di rumah. Menyenangkan, bisa nambah ilmu, bisa nambah teman juga, bisa diterapkan di rumah, sangat bermanfaat. Terima kasih. Kesannya ya dapat ilmu banyak, terus tahu cara terus pesan-pesannya ini sangat bermanfaat juga bagi kita anak muda, dan terlebih bagi kita masyarakat ini untuk menambah pendapatan kita, karena kita belajar tentang cara pengolahan dari penanaman jahe, sehingga kita dapat memanfaatkan jahe tersebut dari produk mentah jadi ke produk yang matang sendiri, dan untuk kemajuan kita bersama.